Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu, bapak, sahabat Majelis Percikan Iman, baik yang hadir di Masjid Peradaban Arjasari ataupun bapak ibu yang hadir di rumah masing-masing melalui YouTube dan Instagram serta radio streaming. Tema besar yang kita bahas adalah apa? Ketika aku hampir menyerah. Kemarin kita bahas bahwa ciri khas dari kehidupan itu fluktuasi. Ada saat di atas, ada saat di bawah. Seperti roda, ada saat di atas, di tengah, di bawah. Itulah yang namanya kehidupan. Nah, kadang manusia menghadapi titik merasa tidak mampu. Di dalam Al-Quran kemarin kita bahas ada dua istilah. Ada ya'sun, ada kunutun. Ada al-ya'su dan ada al-kunut. Al-kunut. Ya, al-ya'su ya, yaitu saat kita putus harapan dari sesuatu yang kita usahakan, ikhtiarkan. Ya. Kemarin kita ambil contoh Nabi Yakub kehilangan putranya. Beliau nggak tahu ini anaknya bernama Yusuf ini hilang, dibunuh, mati atau gimana, ya. Maka kata Yakub kepada anak-anaknya, sok cari terus, kamu jangan putus asa. Karena Allah tidak suka kepada orang yang putus asa. Sampai Nabi Yakub ini dari mulai bisa melihat normal, berpuluh tahun terus ikhtiar mencari anaknya sampai matanya buta. Dan beliau tidak berputus asa untuk menemukan anaknya. Jadi kalau kita berjuang yang sifatnya terukur, terlihat ya, itu namanya kalau sampai pada titik putus asa namanya ya'su. Yang kedua al-kunut. Kunut itu artinya putus asa dari harapan kebaikan. Ya. Misalnya kita putus asa dari ampunan Allah. Saya mah nggak akan tobat lagi, dosa saya terlalu banyak. Itu namanya al-kunut. Ya. Putus asa dari kebaikan. Saya mah nggak pernah berdoa lagi. Kenapa kamu nggak pernah berdoa lagi? Saya doa terus menerus nggak dikabulkan. Itu namanya al-kunut. Jadi kunut itu putus asa dari harapan, ya, dari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang yang kita perlu lihat, memang yang namanya putus asa itu ada ciri-cirinya. Ari Ibu pernah putus asa belum? Jangan dulu pernah lihat ciri-cirinya. Ya. Orang yang putus asa, pertama cirinya rasa kehilangan harapan. Jadi hilang harapan. Itu ciri orang putus asa, hilang harapan. Ya. Ibu insya Allah sehat. Ibu mah juga nama bakal paeh. Nah itu namanya apa? Hilang harapan. Jadi Bu, kalau orang sudah hilang harapan, itu tanda dia putus asa. Udah putus asa itu. Sok ada orang yang sakit, ya. Mamah mah nggak usah ke dokter lagi. Mau sembuh mamah mah. Nah itu namanya apa? Karena hilang harapan. Mamah mah mau sembuh dah. Baiklah mamah mah. Paling paeh. Nah itu teh putus asa. Nah Islam teh melarang itu, nggak boleh. Ya, maka kita kudu nasehatin. Insya Allah mamah damang, mamah sehat. Yuk mamah berobat. Jadi kita ini tidak boleh mengaminkan orang yang kehilangan harapan. Mah diminum obatnya. Mamah udah gak mau minum obat. Paling mamah napaeh nyawios atau ari kitu mah. Nya tos wae wios ari ek paeh mah. Tong eut obat tong tekedah. Nah, gitu teh tidak boleh mengaminkan orang yang enggak boleh mengaminkan. Ya. Tidak boleh.
Ih, aku mah puasa Senin Kemis bahkan Daud. Tapi berat badan teh turun-turun. Nggak mau turun maneh mah. Nah nggak boleh gitu. Nah harusnya gini. Aku mah udah puasa Senin Kemis di cobaan Daud. Anggar we berat badan teh nggak turun. Teteh nawaitunya jangan turun berat badan. Nawaitunya ibadah. Ternyata teteh turun berat badan bonus tama. Ulah iya mah. Dah moal teteh. Moal turun moal demi Allah sok. Pakai demi Allah deh. Nah, jadi kalau orang kehilangan harapan jangan diiyahkan. Tapi dibantah. Insya Allah ibu damang, ibu sehat. Sok ibu minum obatnya. Yuk kita ke dokter. Yuk ibu berusaha. Ibu damang, ibu sehat. Ibu panjang umur. Gitu. Kehilangan harapan. Gitu. Yang kedua, ciri putus asa itu merasa tidak berdaya. Apa? Merasa tidak berdaya. Tete putus asa, Bu. Ya. Nggak ada harapan atau tidak berdaya. Hari ibu masih sok ngadoakeun suami, kan suami ibu teh geningan nggak pernah sholat. Baiklah neraka geda. Ibu mah udah nggak bisa apa-apa, dah hidayah mati Allah. Jadi kumaha nafsi lah. Berarti ibu udah apa? Merasa tidak berdaya. Jadi kalau Anda sudah merasa tidak berdaya, tak etate putus asa. Anak disuruh belajar, ayo belajar belajar. Akhirnya ibu ngomong ini, mamah gak akan ngomong lagi ya. Mau naik kelas sok, naik kelas sok, itu mah urusan kamu. Menurut Anda itu putus asa bukan? Itu karena Anda merasa sudah tidak berdaya, tak etate putus asa. Jika ada Ustadz Asep, orang yang ngapalin Quran, akhirnya karena dia tidak merasa berdaya, tidak ngapalin lagi. Karena memang dia itu putus asa karena watini selalu masuk ke wal asri. Atau sabalikna wal asri masuk ke, akhirnya kenapa Bu, ibu gak pernah ngapalin lagi? Otak saya mah lemot. Wal asri ketuker aja jeung watini. Berarti ibu itu naon? Karena merasa tidak berdaya. Nah jadi ciri orang putus asa mah kehilangan harapan. Udah gak ada harapan lagi. Terus merasa tidak berdaya. Terus yang ketiga katanya kesulitan mengatasi masalah. Jadi selalu merasa buntu mengatasi masalah. Sepertinya nggak ada ide untuk mengatasi masalah. Nah itu bagian dari putus asa. Ya. Ibu mau pergi ke sini, ya kan? Gitu. Tidak bisa mengatasi masalah. Belok ke kanan, lurus ke kiri. Kanan, Citarum asup. Lurus Gunung Puntang. Kiri balik deui. Ya. Tapi ibu nggak bisa ngambil keputusan. Saat itu tidak bisa mengatasi masalah. Itu ibu sebenarnya putus asa. Akhirnya ibu teh balik deui da pahala geus dicatat ku Allah. Balik deui we. Ya, balik deui ka Cimahi. Nah, jadi maksud saya teh ciri bahwa Anda putus asa seperti Anda udah buntu mengatasi masalah. Nah itu bagian dari putus asa. Makanya kalau sudah buntu itu ya Anda rileks dulu, ya kan gitu. Berdoa mohon ya Allah kasih saya solusi yang terbaik. Engkau maha tahu segala sesuatu gitu. Ya. Ada di antara para ulama yang mengatakan kalau kita buntu susah mengatasi masalah, baca ayat kursi. Kenapa? Kenapa? Biar gak buntu. Kenapa? Biar gak buntu.
Karena di ayat kursi itu ada apa? Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum alla yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Kan gini, saya teh buntu ini teh harus gimana ya? Mentok gitu loh Bu. Kalau kemudian Anda kesulitan mengatasi masalah kemudian Anda anggap selesai, nah itu teh sebenarnya Anda mengalami putus asa, kebuntuan. Nah, coba kata para ulama, kamu konsentrasi baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah, di situ ada kalimat ya'lamu ma baina aidi. Allah tahu apa yang akan terjadi pada diri kamu ke depan, di depan kita. Ya'lamu ma baina aidihim. Allah tahu apa yang ada di depan kehidupan saya, apa yang ada di kehidupan Ustadz Asep, dan apa yang ada di kehidupan Anda semuanya. Allah tahu. Wa ma khalfahum. Allah tahu apa kehidupan yang sudah kamu jalani. Ya, bahkan kita yang menjalani hidup saja, ada yang lupa lagi yang sudah kita lewati. Ustadz Asep masih ingat seluruh perjalanan hidup dari mulai Ustadz Asep nyadar. Maksudnya nyadar teh ingat, kan mungkin waktu bayi mah tidak ingat apa. Sampai sekarang saya berani jamin semua yang ada di sini tidak semua bisa mengingat masa lalunya. Benar gak sih? Iya, kalau saya ditanya, ya ada masa lalu saya walaupun itu masih umur 2 tahun, saya masih ingat. Tapi cuma satu space kecil, ya. Salah satunya adalah saya katanya kata emak sih masih digendong. Kan orang tua dulu mah mau laki atau perempuan sok dikasih cincin bayi teh. Sok dikasih cincin. Ya peneng ya. Ya cincin lah geus moal apaleun peneng mah. Baru dak aya nama ada kayak alat, kayak tanda. Saya teh dibawa ke pasar. Di depan rumah sakit Immanuel teh dulu teh pasar. Saya teh digendong ku emak teh. Ternyata cincin saya anu narik. Set, diambil. Saya teh bilang sama emak teh, "Mak, aa keur alitnya ieu cincin ayeuna." "Hah? Aam? Ingat?" Ternyata saya teh belum setahun teh. Tapi saya ngomong sama emak, "Bener enggak?" "Nya cenah." "Aam teh harita teh ceurik cenah. Karena nyeri. Kan dulu mah badag saya teh buleud tah. Bayi sehat. Mun kamu begang. Bayi sehat nu tanganna buleud teh Ustad. Baru saya teh keur kecil teh buleud tuh. Gemoy gitu kan. Ya berarti bergizi. Mun geus berumur gemoy tah teh bergizi. Nah, Bu, nah saya di umur 1 tahun ingat cuma itu saja. Namanya saya nggak ingat. SD ada yang saya ingat. Jadi Ustadz Asep kalau saya tanya masa lalunya dia hanya ingat sebagian kecil. Saya juga sama begitu. Gitu. Tapi Allah tahu apa yang sudah terjadi pada diri kamu on detail. Karena kita mah ada lupanya, Allah mah tidak lupa. Ya'lamu ma baina aidihim, Allah tahu apa yang akan terjadi di depan kamu. Semua kita punya masa depan, kita nggak tahu. Ya, boleh jadi ada yang hari ini duduk di sini dengerin tausiah, ya, besok lusa mah di gedung DPR karena jadi anggota dewan. Gitu. Ya kan bisa aja terjadi gitu ya. Iya, gitu. Nah, jadi apa Pak? Penggantian antar waktu. Nah, kan kita nggak tahu orang yang ada di sini, kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Anak-anak kita yang lari-lari di sini, yang ku ibu dibawa jalan-jalan, itu nggak tahu. Karena saya salah satu anak yang dulu ketika kecil, ku emak sama bapak suka dibawa ke pengajian di jalan Pajagalan.
Di Jalan Pajagalan di situ ada Masjid Persatuan Islam. Yang ngasih ceramahnya almarhum Kiai Haji Ustadz Abdurrahman. Nah saya teh sok dibawa ku emak teh. Nah, sok oge tepenak. Ngalit kene jadi. Nah, Bu, dan ibu saya bilang, kan dulu mah mun pangaosan pagi teh sok disuguhan si kopi. Air kopi tas saya teh umur 2 tahun, belum 2 tahun teh cek emak mun aya kopi teh kudu minum kopi. Sabab ku aki diem-diem suka dikasih kopi. Ameh teh setep, cenah gitu. Teuing da eta mah ilmu kolot tong nyeungsirikeun kamu. Eta teh kanyaah aki urang teh. Mantak aku nggak step juga eta meureunna. Jadi kan aki teh seneng kopi. Saya teh sok di sendok. Eta mah satu saat saya nangis dibere kopi lok dia kan gitu. Makanya sampai sekarang saya meresep kopi. Begitu bangun tidur teh kan Ustadz mengadoa wirid orang mengopi. Nah beda antara Ustadz Asep jeung Ustadz Aam jauh pisan anjeunna mah gugah bobo wirid zikir ngopi orang lah. Da tiba ieu kena geus ngopi. Nah Bu, boleh jadi anak-anak kita yang lari-larian ini mungkin di satu saat nanti who knows, kita nggak tahu di hari ke depan tuh entah jadi apa dia. Bisa jadi ulama besar, bisa jadi tokoh hebat, ya. Kita nggak tahu. Ya'lamu ma baina aidihim. Allah tahu apa yang ada di depanmu. Wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang terjadi pada dirimu di masa lalu. Saya masih ingat tapi bagian kecil. Ya kita semua tahu masa lalu kita. Dan itu sudah kita lewati. Tapi tahukah kita cuma ingat hanya sebagian kecil saja. Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi. Dan mereka manusia tidak akan tahu kecuali apa yang Allah kehendaki. Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi. Dan mereka manusia tidak akan tahu tentang satu ilmu illa bima syaa, kecuali Allah menghendaki memberikan ilmu itu kepada orang tersebut. Makanya Bu, mun ibu tos mentoknya, ya salaki kudu dikumahakeun ya Allah. Buntu. Udah kumaha ya Allah, buntu. Ya. Ibu dibuang. Ibu. Oh apa? Oh dibura. Oh ya. Juga teh dibuang. Nah, ibu, ya suami harus digimanain ya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu Pek salah kita kekelepakan. Ya kan? Nah, ya artinya ada betulnya. Katanya kalau kamu kesulitan dalam mengatasi masalah, kamu minta sama Allah karena Allah tahu yang akan terjadi pada dirimu, Allah tahu yang ada di belakangmu, dan Allah tidak memberikan ilmu kepadamu kecuali Allah kehendaki. Bu, munku Allah dikasih pengetahuan, ibu teh ujug-ujug langsung ketemu, oh gini jalannya teh gitu. Oh ini gitu kan. Nah gitu ya. Terus yang keempat, ciri orang yang putus asa itu yang pertama kehilangan harapan, perasaan tidak berdaya, kesulitan mengatasi masalah. Yang keempat katanya merasa terisolasi, merasa sendirian. Ibu termasuk putus asa kalau merasa meni eueuh nu nulungan. Meni enggak ada. Itu ibu merasa terisolasi. Ya, ibu sendirian di tengah keramaian orang. Ya kan? Teman ibu banyak, dulur ibu banyak, saudara ibu banyak. Tapi kata ibu teh mending gak ada satupun yang peduli dengan problem saya. Tak eta teh bagian dari putus asa. Jadi orang yang putus asa mah merasa kesepian, merasa teman meninggalkan, saudara meninggalkan, ya. Nah, ibu hati-hati yang sudah menua. Kadang-kadang kita makin menua itu suka merasa ditinggalkan. Baru udah gestara nelpon.
Si Wiwi, si Rita, si Ani menitara datang ke imah. Geus pugu si Ujang mah di Aceh ayeuna teh. Si Wawan di Pekanbaru, cik atuh nelpon. Nah, ada nggak di antara Anda yang merasa meni hidup teh, eta teh Bu, eta teh rada ada tanda-tanda putus asa teh. Ya. Terasa terisolasi. Padahal mungkin ibu punya teman, punya saya, tapi asa sendiri gitu kan, gitu. Aya teh di dia nu ngarasa gitu. Oh, aya. Ya, aya. Matak Anda ngaos sama seueur batur. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya merasa kesepian, terisolasi, merasa seperti nggak ada yang peduli sama kita, ya, gitu. Nah, itu bagian dari putus asa. Bukan berarti itu pasti putus asa, tapi itu ciri-ciri orang yang mau putus asa teh kayak gitu. Ya, gejalanya. Nah, hati-hati yang sudah menua nih, saya yang udah menua ya. Di sini saya lihat ada beberapa yang lebih parah dari saya menuanya. Itu teh hati-hati bisi suka muncul iya merasa ditinggalkan aja. Ya. Merasa ditinggalkan gitu ya. Merasa tidak dipedulikan gitu. Tapi itu tes bagian dari kehidupan. Makanya dengar baik-baik. Salah satu bakti kita kepada orang tua adalah mengajak berbicara. Ngobrol kaditu, kadieu, kaditu, kadieu. Nah dengar ibu bapak yang masih punya orang tua. Tahu nggak? Salah satu bentuk bakti kita itu adalah mun Anda tidak bisa datang ke rumah minimal nelpon. Assalamualaikum, Mak, kumaha damangnya cager ngan kamari batuk. Ongkos cager tapi kamari batuk. Mate cager ngan ieu batuk kan gitu. Terus minum obat mah udah, iya minum ini, ngobrol sana. Dengar sayang, itu teh kayak sepele ya. Tapi bagi orang tua mah sebuah kebahagiaan. Nah ini terutama catatan bagi adik-adik saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang orang tuanya masih ada. Sebenarnya nelpon, apalagi datang, sekedar ngobrol nyantai biasa, itu teh bagi mereka mah sebuah hal yang sangat besar. Dan itu sebenarnya pahala besar, ya, pahala besar. Biarkan dia sedang bercerita, karena orang tua kita mah, orang yang udah sepuh, cerita yang paling mengasyikkan tuh hiji ngomongkeun penyakit, ya. Kedua ngomongkeun incu, ya. Ketiga ngomongin masa lalu. Dia cerita tentang masa lalunya gini, diulang-ulang, ya. Cerita tentang incuna, nu paling hebat sesama mereka paling seneng ngomongkeun penyakit. Abdi mah da mun nyarios teh sok peungap, abdi mah mun calik sok nyeri. Abdi mah gitu, gitu. Abdi ke kantos, komo usum hujan kieu. Ya kan? Bersin we, nah abdi mah henteu, hitut wae abdi mah. Nya duka kumaha eta teh. Ora ya nu geus kitu geus kolot tah kamu teh. Lamun geus kitu teh udah tua. Ciri. Tapi Ustadz Asep saya mah tara ngobrol gitu kan? Nah, tara, kita mah tara ada masih muda. Nah, kan kita mah masih muda selalu bicara teh tentang ke depan gimana gitu. Tadi dia aya nu ngomongkeun teh penyakit weh. Kamari abdi teh ujug-ujug eungap duka kunaon abdi teh. Ih abdi ge sami atuh. Ari abdi mah encok. Tada mun ngaos teh mending nyeri atuh ieu teh tukur. Gitu. Jadi dengar lamun Anda geus gawe teh ketemu jeung babaturan ngomongkeun penyakit, emang geus kolot. Kamu teh geus kolot eta mah ya. Tong merasa muda, oke? Nah, balik ke yang tadi. Jadi orang udah menua itu suka ada kesepian. Makanya berbakti kita kepada orang tua. Kalau kita tidak bisa datang, cik atuh telepon, apa susahnya? Apa sih susahnya cuma bilang, Bapak, kumaha Bapak damang? Alhamdulillah Bapak teh cager. Ngan, tasok ngan. Kamari Bapak teh teuing kunaon ujug-ujug leng lieur Bapak. Kan gitu. Nah,
Bapak Ibu, ini kalau kita nanya ke orang tua kayak itu tuh bikin mereka happy. Karena seringkali suka ada rasa kesepian, rasa ditinggalkan, ya, merasa terisolasi gitu. Semua orang akan melewati masa itu. Akan melewati masa itu. Nah, puncaknya, ini yang parahnya adalah mengalami kecemasan atau depresi. Ya. Jadi ciri-ciri putus asa itu rasa ada kehilangan harapan. Terus merasa tidak berdaya. Terus kesulitan, asa mentok, asa udah menghadapi jalan buntu, terus merasa kesepian, terisolasi, orang tidak peduli sama kita gitu kan. Nah yang parahnya adalah sampai mengalami depresi. Nah kalau depresi mah bahkan mungkin sudah harus diobati kalau sudah depresi mah, ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat, itu mas sebenarnya penjelasan dari yang kemarin, belum terbahas yang kemarin. Nah sekarang kita akan membahas tentang solusi Al-Quran. Kalau kita menghadapi putus asa. Kudu ada solusinya. Bagaimana Quran memberikan solusi kalau kita ada perasaan putus asa yang tadi. Apa tadi? Lupa lagi juga nggak apa kita merasa tidak berdaya, tidak punya harapan. Bu, sayang, Bapak sayang, kalau ada satu di antara tanda-tanda itu, maka kita kudu mencari obatnya. Solusi yang pertama adalah pupuk keyakinan kepada Allah. Itu yang pertama. Pupuk keyakinan kita kepada Allah. Nah makanya, tahukah Bapak Ibu hadir ke sini ini salah satu untuk mengatasi keputusasaan. Yaitu memupuk jiwa, memupuk iman kepada Allah. Karena semua yang tadi ceritakan sebagai ciri-ciri kecemasan, ciri-ciri keputusasaan, itu teh sebenarnya kaitannya dengan masalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang udah sepuh, Pak, anak natara nelpon, cucunya gak pernah datang, anak incunya gak pernah datang karena memang semuanya di luar kota. Tapi dia tidak merasa terisolasi, dia tidak merasa kesepian. Ya, seperti Abah Jenal sama Abah Engkon dan juga abah-abah lainnya, ya. Hari Pak Enceng mah jangan dulu disebut abah, terlalu muda, ya kan gitu. Yang cocok beliau mah AA. Nah, ya. Nah, ada yang makin menua merasa terisolasi, merasa ditinggalkan, merasa sendiri. Tapi ada orang yang justru dia merasa tenang. Dia merasa baik-baik saja. Anak-anaknya pada khawatir, dia mah baik-baik saja. Kenapa? Karena keyakinannya itu dibina, diasah. Makanya saya banyak menemukan orang yang menua tapi tidak mengalami putus asa. Tidak merasa terisolasi, tidak merasa ditinggalkan. Tidak merasa dirinya itu tidak berdaya gitu kan. Kenapa? Ya karena jiwanya selalu dibina dengan iman. Ustadz tolong dibaca surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun.
satu lagi Ustaz langsung ayat 14-nya. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Bapak Ibu sahabat Majelis Percikan Iman, saya tadi katakan bahwa solusi Al-Quran untuk supaya kita tidak putus asa, supaya kita selalu punya pemikiran untuk menemukan jalan keluar, supaya kita selalu ada harapan di balik kesulitan. Maka yang pertama bina diri kita, iman kita. Sampai ada satu keistiqomahan. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah. Jadi benar-benar segala sesuatu itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya contohkan ketika Anda merasa sudah mentok, sudah apa tadi? Buntu. Nah kalau Anda punya iman kan masih mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Aku yakin ya Allah Engkau akan memberikan jalan terbaik dari problem yang saya hadapi. Kan ada tempat bergantung gitu loh. Ya kan? Ketika merasa saya temeni asa sendiri, tidak bisa, tidak ada yang ngerti saya, kan gitu. Anda mengatakan hanya Allah yang faham saya, hanya Allah yang mengerti kemauan saya, hanya Allah yang tahu segala keinginan saya. Maka itu orang yang beriman. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Nah lihat, fala khaufun alaihim. Maka mereka tidak ada ketakutan. Kita lagi bicara apa? Putus asa itu kan ada rasa takut yang sudah kita ceritakan. Lupa lagi juga nggak apa-apa. Minggu kemarin kan sudah kita ceritakan. Kalau lupa tinggal lihat lagi catatannya. Atau teman-teman bisa lihat lagi di YouTube-nya apa yang minggu kemarin sudah kita bahas. Nah orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian istiqomah. Mereka tidak takut. Mereka tidak sedih. Jadi sebenarnya orang yang putus asa itu rasa takutnya sangat banyak, terus sensitif, sedih gitu. Ya, ketemu tetangga tidak senyum saja sedih. Niges poho ka ibu eta tetangga. Padahal baheura keur salakina maot makan ibu mantuan teh sedih. Padahal mungkin si tetangga teh kan tos sepuh teu pati ningali. Nah kan terus burem, ya kan gitu. Tapi ada orang yang sensitif sedih atau sedih kan gitu. Nah, jadi sebenarnya orang yang imannya dibina mereka tidak gampang sedih, tidak gampang takut. Sedih dan takut Bu, Pak, bagian yang nyatu dalam diri kita. Sedih, takut, gelisah itu emang nempel pada diri kita. Tapi ada yang kemudian menguasai, dominan sampai hirup nate lebih dominan ku sedih, hidup nate lebih dominan ku takut. Padahal takut dan sedih itu siapapun pasti merasakannya gitu. Ya. Nah, bukan hanya mereka itu tidak akan takut, tidak akan sedih, di akhirat lebih dahsyat lagi Bu. Lihat ayat 14. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'am bima kanu ya'malun. Mereka itulah para penghuni surga. Orang yang membina iman sampai mereka menjaga keistiqomahan, mereka tidak takut, tidak sedih, bahkan bagi mereka surga kekal di dalamnya, jazaa'am bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran mengajari kita untuk menyadari realitas kehidupan. Jadi yang pertama, kita bina jiwa kita dengan iman. Ya, supaya kita tidak gampang putus asa. Yang kedua, sadari realitas kehidupan. Kita harus menyadari hakikat kehidupan. Ya, bahwa hidup itu
akan diwarnai dengan ujian. Itu realitas hidup. Kenyataan hidup itu ujian. Bapak Ibu, kenyataan hidup itu ujian. Saya duduk di sini, ini ujian. Karena tiap saya tanya, kadang lupa. Kan gitu. Ibu ngadepin saya ujian. Nih ngomong tuh jelas gitu. Kabayang tuh Ustadz, kita di sini asa ngomong teh udah jelas. Apa kata mereka? Ngomong teh jelas. Ngomong apa kamu? Cek saya teh, jamaah macam apa saudara? Kabayang tuh. Ya kan? Jadi ibu ujian untuk saya ujian untuk ibu. Jadi sebenarnya hidup mah, realitas hidup mah ujian. Pak Bu, ibu baru nikah, itu ujiannya pasangan hidup. Nanti pasangan hidup teh can selesai sebagai ujian, lahir budak. Ujian tina hiji pasangan anak, jeung anak teh 1 tahun sekali deh lahir teh. Kabayang teh eta rumitna ujian, ya. Makanya gini, ada yang nanya, Pak Aam, kenapa orang yang menikah dikatakan setengah agama sudah dia ambil? Karena orang yang belum menikah mah dia cuma mikirin dirinya, jadi setengah agama. Sok. Ketika Ustadz Asep belum nikah, ya, yang dipikirin cuma diri sendiri, yang dipikirin oleh saya. Saya nggak bisa makan, ya saya nu lapar. Saya nggak punya uang, nggak bisa beli pulsa, ya cuma saya yang nggak beli pulsa ketika saya belum nikah. Begitu saya sudah nikah, saya lapar. Saya mikirin istri saya juga lapar. Begitu ada anak, saya lapar, istri saya lapar, anak saya gak lapar. Anak nanti genep. Nu kalaparan teh jadi 8. Saya, istri, can mertua. Kalaparan oge. Nah, 10. Jadi maksudnya gini, kenapa Islam mengatakan menikah itu setengah agama? Karena begitu kita menikah, persoalan kita tuh jadi double. Kalau belum nikah, kita cuma mikirin diri kita. Dan tidak ada yang protes-protes. Saya balik jam 10, saya balik jam 11, saya nggak balik, nggak ada yang protes. Tapi begitu sudah nikah, ya balik sore, ayah nah atas uih deui jam 4. Balik wengi, meni peting-peting teuing balik teh. Ya, kabayang teh. Ya. Mau dijawab, dah hoyong, bermasalah deh. Nah, kan jadi sebenarnya hidup itu tidak pernah lepas. Itu karakter dan realitas hidup. Ya. Bapak Ibu, kalau Anda nggak punya anak, itu ujian. Anda punya anak, ujian juga. Anda tidak punya suami, ujian. Anda punya suami, ujian juga. Ibu, saya ingin tanya, ujiannya mending punya suami, mending tidak punya suami? Oh, nggak tega jawabnya. Oke. Karena suaminya ayah langsung kita. Nah, ya. Nah, jadi sebenarnya gini. Hidup itu, realitas hidup itu ujian. Kan kita lagi cerita, bagaimana solusi Quran menghadapi keputusasaan? 1, bina iman terus. Karena putus asa dan tidak itu kaitannya dengan mental. Kaitannya dengan mental, ya kan? Gitu. Nah, yang kedua, paham realitas hidup. Hidup mah tidak datar. Life is never flat. Hidup mah nggak datar, naik turun, naik turun, naik turun. Diuji dengan kebaikan dan keburukan. Ustadz Asep, ya, dibaca surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Ustadz. Halaman 24. 155. Ya, surat apa? Al-Baqarah ya. Al-Baqarah halaman 24 ya, halaman 24. Sudah ditemukan, Bu? Ya, kita baca. Ayat Ustadz 155, enaknya sampai dengan 157 biar lebih mantap ya. 155 sampai 157.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Oke, ibu bapak sahabat-sahabat tercinta, poin kedua itu apa? Pahami realitas bahwa hidup itu akan selalu dibarengi dengan kesenangan dan kesedihan, ujian kebaikan dan ujian walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, pasti kami mengujimu dengan kekhawatiran, kelaparan, kekurangan harta, jiwa. Kekurangan jiwa itu maksudnya Bu, kita akan diuji dengan jiwa oleh manusia. Kalau ibu punya suami soleh, bager, pondok umur. Ayah nu panjang umur, salah kita pika sebelen. Jeung pika sebelen, kalakuan juga gitu, jeung panjang umur deh. Nah gitu. Nah kan. Sementara teman Anda mah suaminya teh soleh, bager, pondok umur. Itu diuji dengan jiwa. Ari nu balager saroleh pondok umur, ai salaki nu bermasalah. Paranjang umur, jeung ibu teh kieu keur mah kalakuan goreng patut panjang umur deh. Nah, Bu. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira orang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Jadi maksud inna lillahi itu gini Bu. Saya yakin ini semua dari Allah, datang dari Allah. Saya yakin bisa melewati ujian ini gitu. Nah, kalau kita memahami realitas hidup, bahwa hidup itu ada saat menyenangkan dan ada saat tidak menyenangkan. Ada saat hidup itu diuji dengan kebaikan dan kadang diuji dengan keburukan. Kita bisa lewati itu. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang yang mendapat dan rahmat. Dan mereka itulah orang yang mendapat. Jadi Bu, kalau penderitaan kita lewati dengan sabar tabah, itu tuh penggugur dosa sebenarnya. Ada nggak di antara ibu yang datang ke sini penuh penderitaan? Penggugur dosa. Jababan kempes. Bawa motor, jababan kempes, hujan, jaba jas hujan ketinggalan. Nah kan gitu. Jaba bensin habis gitu. Jaba uangnya ketinggalan. Itu kan maksudnya Anda diterpa dengan berbagai ujian. Nah itu ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka itu ampunan. Jadi sebenarnya saya sering mengatakan kalau kita lagi diuji oleh apapun sebenarnya Allah sayang. Dosa-dosa kita itu dilebur. Ya. Makanya siapapun yang hadir di sini, baik yang hadir di Instagram, YouTube, kalau Anda lagi diuji dengan penderitaan apapun, katakan, beginilah cara Allah menyayangi saya. Allah menggugurkan dosa-dosa saya. Karena sebenarnya semua penderitaan itu penggugur. Pak Aam dari mana? Ngarang, lin ngarang, iya ayatnya. Anda makan sok nuduh ngarang-ngarang, iya ayatnya teh. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang yang akan memperoleh ampunan. Kata siapa? Firman Allah. Allah yang menjamin. Mengampuni kalau kamu diuji dengan penderitaan. Allah teh mengampuni. Ya kan?
boleh jadi pahala saya dengan ibu saya tadi lihat ada ibu yang dari bawah jalan. Saya makan dina mobil. Pahala beliau itu jauh lebih banyak daripada saya. Saya mah dina mobil. Anda mah jalan. Walau bagaimanapun nu jalan mah pasti kesangan dibandingin dina mobil. Nah, tetesan keringatnya itu penggugur dosa. Jadi kalau saya kan di mobil tuh suka lewat, kelihatan lah ibu-ibu yang dari daerah sini ngabring kan gitu. Kan nanjak kata teh. Ya. Saya dalam hati mengatakan beliau-beliau ini boleh jadi pahalanya lebih besar dari saya. Gitu. Sok saya disuruh jalan ti handap da cantang tuh nyampe ka dieu. Kalau Kang Abbas heula di handap kan gitu. Apalagi di handap teh saya lihat ada tukang seblak. Nah, meureunan Ustadz Asep geus nunggu di sini ini Pak Am kemana can datang. Karena saya karena mobil jadi terlewati itu tukang bakso, tukang seblak dan tukang yang lain. Tapi ibu-ibu nu jalan kaki mah teu kagoda kan ku seblak itu dah memang tukang seblak ge jualan nanti manehna kan gitu. Nah, jadi maksud saya beginilah intinya. Ayat ini mengatakan siapapun yang hadir di sini, yang hadir di rumah masing-masing, Anda sedang diuji dengan penderitaan, baca baik-baik ayat ini. Sing sabar, tabah, jangan putus asa, fahami, beginilah realitas hidup. Tak selamanya hidup itu seperti yang kita inginkan, tak selamanya. Ya. Aya we ujian teh, punya suami kaya, pedit ujian teh si suami teh. Punya suami dermawan, miskin suami teh. Apapun yang diminta oleh Anda, suami katakan iya mah, tapi dia nggak punya apa-apa. Mamah ayah teh pengen beli mobil biar ke pengajian teh capek, teh kena hujan. Sok mah beli mobil yang mahal kalau ada uang mah. Da ayah mah nggak akan pelit. Dermawan teh Ustad. Dermawan, ngan nggak ada uang. Ayah mamah teh asa pengen umroh dengan Pak Am. Nanti Pak Am Februari umroh lagi. Ayah mamah teh asa pengen. Mamah, bukan hanya mamah, bawa keluarga besar. Ya, sabes keluarga kita semua. Kalau ada uang mah, da ayah mah nggak akan pelit. Jadi dermawan nggak? Punya uang? Nggak gitu. Ayah nu kaya pedit deh. Ibu mendingan punya suami yang kaya tapi pelit atau yang dermawan tapi miskin? Oh, yang dermawan dan kaya itu yang Anda mau. Hidup tak seperti yang Anda mau, tapi hidup seperti yang Anda jalani. Ya, hidup mah seperti yang kita jalani, bukan yang kita mau. Ya, nah gitu. Jadi gimana? Ya udah jalani aja. Ada kenikmatan syukuri, ada ujian sabar, terus munkar diuji. Teh ingat ayat ini, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Bagi mereka itu ampunan dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah. Jadi yang pertama apa? Pupuk keyakinan. Yang kedua, 3 husnuzon. Husnuzon teh penting pisan ibu bapak. Berbaik sangka dalam segala hal. Berbaik sangka, ya. Ini kata-kata yang berbaik sangka, gampang diomongin, dijalaninya susah, Pak. Susah, nggak semudah yang kita omongkan. Berbaik sangka, ya, berhusnuzon. Jadi walaupun yang menimpa diri kita itu nggak enak, kita katakan insya Allah ada hikmah di balik ini, gitu. Ya. Ini dijelaskan di Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum
Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bapak Ibu sahabat Majelis Percikan Iman, tidak ada orang yang menyukai peperangan. Peperangan itu ujian yang paling berat. Jadi berperang itu pasti harus dibayar dengan segala kerugian. Bukan hanya jiwa, mental, harta, bangunan itu bisa rusak dengan perang. Tapi ada saat perang itu menjadi sebuah keharusan. Kita sekarang tidak akan nyaman seperti sekarang ini bila para pendahulu kita menghindari perang. Perang dengan penjajah. Ya kita sekarang sudah menikmati begini. Ya. Tapi kalau kita lihat saat nenek moyang kita ingin lepas dari penjajahan, mereka menetapkan diri untuk berperang. Dan itu tidak gampang. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kepadamu berperang. Wa huwa kurhul lakum. Padahal itu suatu yang tidak kamu mau. Suatu yang kamu benci. Matak Bu, berjuanglah untuk tidak perang. Matak saya mah aneh, mun ibu ngajak perang, mereka salah kita. Itu mah saya tengarti mun ayah istri no ngajak perang, ngajak pasea, kan gitu. Ya, berperang itu tidak menyenangkan. Matak bapak-bapak mah kan tipena mental tidak menyerang kan. Diserang ya cicing we. Ya atuh ayah teh kumaha? Iya mah. Ya tapi ini nah. Iya mah. Karena ingin menghindari perang kan, Pak. Berperang itu capek. Matak ada suami yang tipe nate akhirnya sok gimana mama. Karena tipenya gak mau berperang. Ayah kita makan di luar ya sama anak-anak. Iya hayu atuh. Di restoran mana ayah? Ya gimana mama we. Jangan gimana mama. Ayah harus menentukan sebagai imam. Ya atuh kita di restoran Sunda atuh mah. Sunda atuh. Cek mamah mah mending restoran Jepang. Nya atuh sok we ku mama. Ongko cek manehna kumaha ayah. Tapi karena kita mah tipe gak mau berperang, iya atuh gitu. Bapak kalau tipe berperang, ongko mama nyerahin ke ayah. Ayah menentukan restoran Sunda. Mama kalau Pak tong berperang Pak capek. Jadi ayah kita ini cek suami teh restoran Sunda we mah. Sunda mah unggal dinten ge mamah ngadamel atuh. Cek mamah mah mendingan restoran Jepang. Nya sok we atuh. Bapak tidak perlu, Bapak mah dah hoyong. Capek Pak, Bapak ngajak perang. Jadi sebenarnya dalam hidup mah Ustadz Asep hindarilah perang. Ya. Untuk hal-hal yang tidaknya urusan dahar wae kudu pas saya aku mah teu ngarti dah. Bener teh sih urusan makan kudu berantem naon sih maksud ibu teh naon. Nah kan? Kan jadi ibu teh mun teu pas saya asa teu mantep ya. Naon cari di teangan dicari naon ya pipaseaeun ya. Padahal kurhul lakum berperang itu tidak kamu suka sebenarnya. Jadi tolong dengar baik-baik saudara-saudara. Hindarilah pertengkaran, perdebatan. Naon berdebat untuk sesuatu yang abal-abal. Ya. Ayah, nanti liburan kita kemana? Gimana mama, we ayah mah ikut. Ayah teh sebagai imam tentukan. Nah, cek suami teh. Kita ke Ancol. Ancol. Cek mama meningkat Taman Safari. Nyasok atau ke Taman Safari. Nah, berarti suami menghindari pertengkaran. Bapak geus mendingan kitu cek saya mah. Ulah ieu mah. Mama di Ancol teh gini. Itu Taman Safari. Capek Pak. Capek. Udahlah. Nah, akhirnya diputuskan ke Taman Lalu Lintas. Keputusannya Taman Lalu Lintas.
Nah, jadi gini ya, gini Bapak Ibu, saran saya, kalau Anda nggak mau habis energi, hindari pertengkaran yang tidak perlu. Udah gitu. Hindari perselisihan yang tidak perlu. Udah. Ya. Jeung ibu tong resep-resep teuing ngajak pas saya kasalah kita atuh. Ini hobi gitu. Ayah kalau lihat undangannya nih kayaknya outdoor ya gitu. Anu pernikahan nu di luar, nu di taman. Nya. Iya tuh kalau gitu mah mama meureun nggak bisa pakai high heels. Ya. Cek bapak teh nya ulah atuh mah. Tapi atus jiga teu ka undangan. Nya atuh anggo Nah. Atuh jadi nggak ke masa ke undangan tidak pakai selopi. Nya atuh. Mama mau pakai bawa 2 sepatu, 1 selop, 1 paranti untuknya canak we. Canak we tina lomari sadayana kita masalah. Nah, jadi ya biasakan hidup. Jadi saya termasuk orang nggak suka bertengkar untuk hal-hal yang nggak prinsipil. Tapi kalau bertengkar misalnya ilmiahnya, metodenya misalnya, ini hadisnya doif kata Ustadz Asep, enggak doif, enggak Ustadz ini doif karena ada perwinya gini. Nah, saya pertahankan karena ilmu. Nah itu mah nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau misalnya Ustadz itu teh nggak ada dalilnya. Biarin Ustadz nggak ada dalil juga yang penting ibadah. Saya nggak boleh nyaku kamu paling kamu neraka enggak. Jadi saya kudu pertahankan kalau ilmu. Ya kalau urusan yang sifatnya naonnya lah. Cemen gitu ya. Abal-abal. Ya. Ayah, mamah mah pengen jalan-jalan mau kemana ayah jalan-jalannya? Ya ke Jakarta we atuh mah lah. Ke Jakarta wae atuh. Cek mau mendingan ka Jogja, nya sok ka Jogja. Tapi kita ka Jogja sok macet. Cek suami teh. Jadi ka mana? Tong ka mamana we ayah, nya geus atuh tong ka mamana. Ya kan alhamdulillah bener tuh. Jadi Bapak entong mempertahankan entong. Balik ke ayat ini, saya lagi bahas ayat ini. Jadi diwajibkan kepadamu berperang. Berperang itu tidak kamu suka. Jadi sebenarnya manusia itu tidak suka berperang. Maka pesan saya, hindari pertengkaran untuk sesuatu yang tidak perlu. Dalam hidup mah begitu. Karena bertengkar itu ngabisin energi. Hindarkan Bu, ya. Selama itu tidak mengandung dosa, ya udah kita mengalah saja. Wa asa antakrohu syai'an. Nah ini pelajaran pentingnya. Perang itu tidak kamu suka. Tapi boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu itu baik untukmu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu itu buruk untukmu. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu. Nah jadi gini. Bila ada sesuatu yang menimpa pada diri kita. Selalu melihat itu sisi positifnya. Ya, sisi positifnya. Ingat aja awal-awal kita membangun masjid ini. Ya, ada yang gini, Pak Am. Percikan Iman mau membangun masjid di mana? Di Arjasari, Bu. Alhamdulillah Pak Am, makin tebih pahala saya teh makin besar. Nah, berarti kan positif dia. Aya oge, innalillahi ya Allah. Ya. Ini jauh-jauh teuing Pak Am. Beda enggak? Jadi kalau yang satu, begitu saya bilang, itu Bu di Arjasari, karena problemnya kalau saya cari tanah di kota Bu, Percikan Iman tuh kan kalau sekali hadir paling sedikit 1.500, 2.000. Problem nate parkir. Itu problem parkir itu benar-benar jadi masalah bagi kami di Percikan Iman. Karena makanya maaf ya Pak Bu kalau kita waktu belum ada tempat ini. Wah cenah Pak Amam selalu milih masjid-masjid yang gede, yang mewah. Ada di masjid saya mah mending gak mau. Tah iya suudon jelemana. Bukannya gak mau, sebab kalau saya ngaji itu dibutuhkan parkir yang besar. Makanya kita seringnya pakai Masjid Agung Trans, Masjid Al-Irsyad. Karena itu parkirnya gede. Salman saja banyak yang protes, parkirnya susah. Ukhuwah juga banyak yang protes, parkirnya susah. Nah, atas pertimbangan itu
Maka alhamdulillah ada jamaah yang soleha mewakafkan tempat ini berhektar-hektar. Saya pikir udahlah bangun masjid ini. Matak sekarang parkirnya aman. Walaupun kemarin eta mah pada we aya hadiah umroh. Da kudu di umrohan wae ya mah. Kudu di Puruluk jamaah di dia mana. Jadi di Puruluk nate jeung lin kudu ku umroh wae anda mah. Puruluk nate. Nah, jadi Bu, alhamdulillah di sini banyak lahan yang nanti ke depan yang kalau Ibu belok ke sini di sebelah kanan tuh ada pohon jagung yang ada pagar-pagar. Nah, depannya itu tuh parkir itu. Itu muat berapa ratus mobil nih. Nah, kan nanti ke depannya. Tapi sekarang kan masih bisa di cover di sana, di bawah, di samping, ya kan di Jabon gitu. Nah, jadi Bu, Pak, ada orang yang langsung begitu saya bilang, ya mohon doa Bu, kami mau membangun masjid di Arjasari. Mohon Ustadz, uyos rada di daerah oge. Ameh janten pahala. Terus juga supaya nyaman jamaah teh parkir dimanapun. Dan juga jamaah teh supados sakalian botram Pak. Dah si ibu eta kan senang botram dan dahar kan gitu. Jadi senang mun jauh-jauh teh. Nah, tapi ada juga yang ini mindset ya. Hah? Jauh atuh, ini. Jadi sebenarnya berat dan ringan mah tergantung cara pandang. Tergantung cara pandang. Kenapa? Perjalanan segitu jauhnya 9 jam pakai pesawat Jakarta Jeddah ya. Tidak ada yang kapok. Karena mindsetnya husnuzon. Saya bisa umroh, di sana bisa tawaf, di sana bisa berdoa, di sana banyak mustajabu doa. Karena mindset otakna positif, maka ngahaja ngumpulkan uang. Perjalanan 8 jam di pesawat terlewati ya. Kenapa coba? Orang mah kudu pikirannya positif. Saya mah yakin dah ibu bapak bisa datang ke sini karena di otaknya positif. Biarin jauh juga mama. Itu penggugur dosa, itu pengangkat derajat di sisi Allah. Jangan sekalian orang tara piknik, botram di sana. Ya kan? Gitu. Di danau, ya kan? Jangan orang gitu boga kolam kita bisa ngasih makan di danau di situ. Akhirnya ke sini itu penuh happy, husnuzon. Jadi sebenarnya hidup mah dibentuk ke otak kita, ke pikiran kita. Bisa enak kalau positif, ya. Suami diomongin sama temennya. Aku lihat ya, pas berkunjung ke rumah kamu, istrimu teh cerewet pisannya. Asa teu eureun-eureun ngomong. Kok kamu kuat sih? Apa kata suaminya? Aku mah seneng kalau pakai radio kan harus pakai alat. Kadang radio mah sok aya gangguan. Radio orang mah gangguan. On terus. Bahkan kalau istri saya ngaji, saya teh sok sepi. Sok keung di imah teh. Nah, kalau ada di rumah sok rame ya. Nah, apa yang terjadi? Karena di otaknya mengatakan mun istri cerewet berarti istri teh happy. Jika burung mun cucut ta eta teh dia happy. Da burung nu sedih mah kieu eta. Kieu tah. Matak bapak-bapak, Pak, kudu mindsetnya diubah. Mun istri kecerewet, jika burung nu keur happy, cuit. Eta sehat si mama. Karena mun gering mah nyut cicing we diharudung ya kan gitu disimutan, ngadeg-deg eta gitu. Jadi itu mindset. Itu mindset, Pak. Cara berpikir, ternyata bahagia dan susah mah kumaha cara berpikir. Udah gampang. Oleh karena itu Quran mengatakan asa anta qalahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antu hibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi kita tuh kudu husnuzon kalau ada sesuatu yang tidak enak pada diri kita. Aduh saya sakit gak bisa ke MPI. Aku yakin aku tetap dapat pahala ke MPI. Dan sakit ini penggugur bagi dosa saya. Jadi sambil berbaring, sambil dengerin lewat YouTube ya.
Cek ibu teh orang keur diomongkeun enak keur sakit. Nah, kan ibu teh asa ka film karena husnuzon bener teh. Gitulah. Dapat Bu ku husnuzon mah ada orang yang umroh lagi umroh aya bapak-bapak ustad umur nanti mau 70 tahun. Pak Am, alhamdulillah saya teh baru dapat hidayah Allah umur 65 tahun Pak Am. Saya mau belajar agama teh 65. Nah Pak Am, dia bawa Quran kontemporer kieu. Dicurat-coret atuh Bu. Kan ibu mah Quran teh meni anyar kan? Meni anyar, dicurat-coret. Ternyata selama 5 tahun itu beliau belajar Quran, tapi beliau belum bisa baca Quran. Terus gini, Pak Am saya teh belajar Iqra, ya kan? Iqra. Jadi kayaknya dia mah mazhabnya mazhab bukan tilawati, Iqra. Ya kan? Iqra. Nah, saya belajar Iqra 2, Iqra hiji lupa Pak Am, balik deui. Tapi apa dia bilang? Alhamdulillah, saya terus-terusan belajar. Kan otak saya sudah pikun Ustadz. Jadi saya belajar teh jadi lama. Jadi dia husnuzonnya gini. Kenapa dia nggak bisa baca Quran? Karena Allah sayang supaya saya belajarnya lama. Paham? Tapi ada juga orang yang udah sepuh, belajarnya susah. Apa maksud Allah orang geus insaf tapi orang teh bisa-bisa. Ini teh kumaha? Ya kan? Ya. Jadi nyalahkan Allah. Kan aku teh geus insaf. Nah aku teh nggak bisa, jangan-jangan aku teh dilaknat. Beda kan dengan si bapak tadi. Pak Am saya tuh bisa maca Quran, saya ada terjemahnya. Nih Pak Am nih, lihat nih terjemahnya. Bu, Quran teh dia lecek. Karena udah 5 tahun lah terjemah. Jadi dia umurnya mau 70-an. Dia cerita saya mah insaf baru 65. Tapi husnuzon sampai sekarang teh dia belum bisa baca Quran. Tapi dia belajar terus. Terus husnuzonnya apa? Saya belum bisa itu supaya saya belajar terus Pak. Allah teh sayang sama saya. Masa lalu saya buruk, akhirnya saya jadi belajar. Tah ku husnuzon. Entak Anda yang agak lemot-lemot begitu, husnuzon. Ya? Husnuzon. Bahwa Allah teh sayang. Kenapa gak bisa-bisa? Allah sayang supaya kita belajar terus. Gitu. Itu aja dulu Bu ya. Ya, karena sudah jam 11 kurang 1/4. Ya masih rame ge ari geus capek mah atuh Anda sok tara nguruskan perasaan batur. Nah, Anda pakai masih rame, nya kamu rame atuh. Oke Bu, bukan apa-apa karena kan bisa ada kegiatan lain ya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.